Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi semacam detektif medis nih. Kita akan bareng-bareng memecahkan sebuah misteri yang tersembunyi di dalam tubuh kita sendiri. Batu saluran empedu. Jadi siap-siap ya, karena investigasi kita dimulai sekarang. Coba deh bayangin, tubuh Anda itu kayak ngirim pesan rahasia. Tiba-tiba Anda sadar, kok urin jadi gelap banget kayak teh. Terus feses warnanya jadi pucat kayak dempul. Ini bukan hal sepele loh. Ini adalah petunjuk pertama, sebuah teka-teki yang dikirim langsung oleh tubuh Anda. Sebenarnya dia mau ngasih tahu apa sih? Oke, investigasi kita mulai dari mengenali sinyal-sinyalnya dulu. Anggap aja ini fase pengumpulan barang bukti, di mana kita bakal mengidentifikasi semua gejala-gejala kuncinya. Nah, ini dia nih daftarnya. Pertama, demam. Ini bisa jadi pertanda ada infeksi. Terus, ikterik, atau gampangnya, kulit dan mata jadi kuning. Ini tanda yang klasik banget. Ditambah lagi sama urin pekat dan feses pucat yang tadi kita bahas. Seringnya semua ini dibarengi rasa nyeri yang lumayan hebat di perut kanan atas, yang kadang-kadang nyerinya itu bisa sampai ke bahu kanan. Kalau gejala-gejala ini muncul barengan, ini petunjuk yang kuat banget kalau ada sesuatu yang lagi menyumbat saluran empedu. Jadi poin pentingnya gini, ini semua bukan keluhan acak yang nggak ada hubungannya. Setiap gejala itu adalah potongan puzzle dari satu pesan besar. Tubuh Anda itu secara harfiah lagi teriak minta tolong. Jadi mengabaikannya jelas bukan pilihan yang bijak. Oke, setelah kita kumpulin sinyal-sinyal dari tubuh, sekarang waktunya kita bawa semua bukti ini ke laboratorium. Nah, disinilah investigasi medis yang sesungguhnya dimulai. Pakai data dan teknologi buat nemuin siapa biang keladinya. Langkah pertama yang biasanya dokter lakukan itu tes darah. Kelihatannya sih laporan kayak gini rumit ya, banyak angka. Tapi buat seorang penyidik medis, ini tuh kayak peta harta karun. Dan ada satu angka di sini yang benar-benar menonjol. Coba lihat angka ini. Bilirubin totalnya 33,7. Padahal, nilai normalnya itu berapa? Di bawah 1,1. Angka setinggi ini tuh bukti yang sangat kuat. Ibaratnya kayak nemuin sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara. Jelas banget ada yang nggak beres. Jadi, bilirubin itu apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah pigmen kuning sisa dari sel darah merah yang udah tua. Harusnya, pigmen ini diolah hati dan dibuang lewat empedu. Nah, kalau kadarnya melonjak drastis kayak tadi, itu artinya alirannya macet, ada yang menyumbat. Akhirnya, bilirubin numpuk di darah dan itulah yang bikin kulit dan mata kita jadi kuning. Nah, nyambung semua kan sekarang? Oke, dari angka-angka, sekarang kita pindah ke gambar. Teknologi modern itu keren banget, bisa bikin kita ngintip langsung ke dalam tubuh dan melihat sendiri apa sih penyebab masalahnya. Pemeriksaan awal biasanya pakai USG. Kenapa? Soalnya cepat, aman, dan yang penting nggak sakit. USG ini mungkin nggak selalu bisa ngelihat batunya langsung ya, tapi seringnya dia bisa nangkep tanda-tanda lain. Misalnya saluran empedunya melebar. Nah itu kan petunjuk kalau di ujung sana ada yang ngeblok aliran. Kalau USG dirasa kurang, dokter akan lanjut ke CT scan buat dapat gambaran yang jauh lebih detail. Dan coba lihat ini, keren banget, ini yang disebut target sign. Lingkaran terang di tengah yang ditunjuk panah, itu batunya, dikelilingi sama cairan empedu yang lebih gelap. Benar-benar mirip papan target buat panahan kan? Dan ini gambar lain yang lebih memperjelas lagi. Panah itu nunjuk langsung ke tersangka utamanya, batu yang bikin mampet saluran. Wah, ini adalah momen aha dalam investigasi medis, di mana semua petunjuk akhirnya mengarah ke satu kesimpulan yang nggak bisa dibantah lagi. Jadi, misteri pun terpecahkan. Gejala-gejala awal didukung angka bilirubin yang meroket dan sekarang dikonfirmasi sama bukti visual dari CT scan. Diagnosisnya jelas, ada batu di saluran empedu. Tahu masalahnya itu baru setengah perjalanan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita menyingkirkan si penjahat ini? Yuk kita lihat metode-metode canggih yang dipakai buat mengatasi sumbatan ini. Secara umum ada dua pendekatan utama, PTBD dan ERCP. Kalau PTBD itu lewat tusukan dari luar kulit, sementara ERCP itu prosedurnya pakai endoskop yang masuk lewat mulut, jadi nggak ada sayatan sama sekali di kulit. Nah, karena sifatnya yang lebih nyaman dan minim invasif ini, ERCP sering banget jadi pilihan utama. Cara kerja ERCP itu kira-kira begini. Pertama, selang fleksibel yang ada kameranya dimasukkan lewat mulut sampai ke usus 12 jari. Kedua, dokter akan bikin sayatan super kecil di otot ujung saluran empedu. Dan terakhir, pakai alat khusus kayak keranjang atau balon, batunya ditarik keluar. Canggih banget kan? Nah, kalau sampai butuh operasi, ada dua teknik utama. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, intinya metode transistik itu masuknya lewat cabang saluran yang lebih kecil.
cocok buat batu yang ukurannya juga kecil. Sementara itu metode transkoledokal itu langsung bikin sayatan di saluran utamanya. Biasanya ini buat batu yang lebih besar atau kasus yang lebih rumit. Berhasil ngeluarin batu itu, jelas kemenangan besar. Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Masih ada satu langkah penting lagi buat mastiin masalah ini nggak datang lagi di kemudian hari. Nah, slide ini mengutip langsung dari sumber medis. Dan ini penting banget. Maksudnya, meskipun semua batu di saluran empedu udah berhasil dikeluarin, kantong empedu yang jadi pabrik pembuat batu-batu ini seringkali tetap perlu diangkat. Tujuannya apa? Buat mencegah masalah ini kambuh lagi. Ini adalah langkah pencegahan. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma buat beresin masalah yang ada sekarang, tapi juga buat memastikan Anda tetap sehat untuk jangka waktu yang panjang. Semua prosedur ini adalah bagian dari sebuah prosedur yang komprehensif untuk pemulihan total sekaligus pencegahan. Dan kita kembali lagi ke titik awal. Mulai dari urin yang warnanya aneh sampai nyeri yang menjalar, tubuh kita itu komunikator yang hebat loh. Dia itu terus-terusan ngirim sinyal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita cukup peka dan peduli untuk mendengarkan dan merespon sinyal-sinyal itu? Coba deh direnungkan.